warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas secara singkat tentang sejarah pendirian Yarsi Sumbar berdasarkan kuliah umum Buya Maswen Abidin. Yang pertama, awal berdirinya Yarsi. Yarsi Sumbar didirikan atas gagasan besar Bapak Muhammad Nasir. Seorang pahlawan nasional dan tokoh bangsa, beliau ingin menghadirkan layanan kesehatan yang berkualitas, merata, dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat tanpa memandang perbedaan. Pendirian Yarsi dilandasi niat ibadah dan moto, sesungguhnya sholatku, pengorbananku, hidupku, dan matiku hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam. Gerakan Yarsi dibangun di atas 5 prinsip pemikiran Nasir: menggali potensi umat, menghidupkan ruh Islam, menggerakkan dakwah, membangun negeri, dan mencari ridho Allah. 2. Perkembangan rumah sakit dan lembaga Yarsi. Untuk mewujudkan visi itu, Yarsi mendirikan berbagai rumah sakit Islam Ibnu Sina dan lembaga mulai dari Bukit Tinggi, Padang Panjang, Payakumbuh, Simpang 4, hingga Panti. Yarsi juga mengembangkan pendidikan dengan Stikes Yarsi Sumbar dan Universitas Muhammad Nasir. Perkembangan ini menunjukkan bahwa Yarsi tidak hanya bergerak di bidang kesehatan, tetapi juga pendidikan dan pemberdayaan umat. 3. Dukungan tokoh bangsa. Gerakan Yarsi mendapatkan dukungan sejak awal. Balai Kesehatan pertamanya diresmikan oleh Bung Hatta pada tahun 1969 yang berharap rumah sakit Islam bisa berkembang di berbagai daerah. Para pendirinya adalah tokoh-tokoh terpandang di Sumbar sehingga masyarakat percaya pada amanah Yarsi. 4. Pesan Buya Maswen Abidin. Buya menekankan bahwa Yarsi adalah gerakan keumatan, gerakan yang lahir dari kebudayaan sosial dan dakwah, khusus mahasiswa, agar menjadi generasi yang sehat, cerdas, dan ikhlas dalam beramal. Inilah semboyan yang dihidupkan Yarsi: semangat, cerdas, dan ikhlas. Selanjutnya, nilai-nilai kearsipan dalam dakwah Bilhal di lingkungan Yarsi Sumbar. Prof. Yas Wirman merujuk pada sebuah kuliah umum atau seminar yang membahas bagaimana pengelolaan arsip yang baik dapat mendukung metode dakwah melalui tindakan di industri tersebut. Beberapa nilai kearsipan yang relevan dapat konteks ini meliputi akuntabilitas dan transparansi. Arsip yang dikelola dengan baik mendokumentasikan setiap kegiatan dan penggunaan sumber daya, memastikan akuntabilitas kepada masyarakat. Ini mencerminkan nilai kejujuran dan keterbukaan dalam Islam. Bukti sejarah dan berkelanjutan. Arsip berfungsi sebagai bukti sejarah pendirian dan perkembangan Yarsi Sumbar yang didirikan atas prakarsa tokoh nasional Muhammad Nasir. Pengambilan keputusan yang efektif. Kearsipan yang tertera rapi menyediakan data dan informasi yang akurat untuk pengambilan keputusan strategis. Manajemen organisasi yang islami. Penerapan kearsipan yang profesional mencerminkan nilai-nilai manajemen yang terstruktur, rapi, dan efisiensi, sesuai dengan ajaran Islam yang mengedepankan keteraturan dan kualitas dalam segala urusan. Layanan prima. Kearsipan yang baik mendukung penyediaan layanan kesehatan dan pendidikan yang bermutu tinggi di unit-unit Yarsi, yang merupakan wujud nyata dakwah Bilhal dalam melayani umat. Secara keseluruhan, nilai-nilai kearsipan ini membantu Yarsi Sumbar untuk menjalankan misi dakwahnya secara terstruktur, terpercaya, dan berkelanjutan di bawah bimbingan dan arahan dari bina seperti Prof. Dr. H. Yas Wirman, MA. Selanjutnya, Yarsi Sumbar melalui unit-unit rumah sakitnya seperti Rumah Sakit Ibnu Sina menerapkan konsep pelayanan kesehatan Islami yang berlandaskan pada prinsip dakwah Bilhal. Di era globalisasi, sebagai salah satu direktur di lingkungan Yarsi Sumbar berperan aktif dalam mengimplementasikan konsep ini, terutama di Rumah Sakit Islam Ibnu Sina di Simpang 4. Konsep layanan kesehatan Islami Yarsi Sumbar. Konsep ini menekankan pada penyediaan layanan kesehatan bermutu tinggi yang tidak hanya berfokus pada aspek media, tetapi juga aspek spiritual dan etika Islam. Dakwah Bilhal, pelayanan kesehatan, dijadikan sebagai sarana dakwah sebagai wujud nyata dari ajaran Islam. Optimalisasi layanan berbasis syariah. Yarsi Sumbar bertekad untuk menjadi rumah sakit syariah terkemuka.
Bimbingan spiritual pasien. Pasien mendapatkan asesmen spiritual dan bimbingan terkait ibadah seperti tata cara sholat dalam kondisi sholat, serta motivasi kesembuhan secara spiritual. Sebagai bagian dari prinsip menjaga akal, bukan semata mencari keuntungan. Tujuan utama pendirian YRSI adalah memberikan layanan sosial bagi umat, bukan semata-mata mencari keuntungan finansial. Peran Dr. Mary Herliza Marx dalam era globalisasi, menjabat sebagai Direktur Rumah Sakit Indonesia Simpang 4 dan aktif terlibat dalam manajemen YRSI Sumbar. Kepemimpinan dalam adaptasi digital. Kepemimpinan YRSI didorong untuk mengoptimalkan layanan kesehatan berbasis syariah dengan memanfaatkan teknologi digital, analisis dan peningkatan mutu melalui penelitian dan analisis seperti berkontribusi dalam manajemen peningkatan mutu yang terus-menerus. YRSI Sumbar dan para pimpinannya seperti Dr. Mary Herliza, MARS, berupaya mengintegrasikan nilai-nilai Islami yang kuat dengan tuntunan kualitas dan efisiensi pelayanan kesehatan modern di tengah arus globalisasi.